Kaum muslimin yang kami muliakan, kenapa saya bicara tentang Dajjal? Karena ini akhir zaman, kita sudah dekat sekali dengan masanya Dajjal itu akan keluar. Maka di sini akan bermunculan paham-paham isme-isme seperti demokrasi. Ini termasuk fitnah Masih Dajjal. Kemudian pemerintahan ala barbar, di mana yang kuat, yang berduit, dialah yang berkuasa. Dalam dunia politik dibuat kekisruhan dan kekacauan di mana-mana menjelang Dajjal keluar, dan bakalan banyak berguguran imannya di fitnah yang ini. Kemudian di bidang pendidikan, fitnah Masih Dajjal sini dahsyat. Bapak Ibu coba lihat di pendidikan kita, di sekolah-sekolah kita, dicekokin di sini pemahaman-pemahaman yang merusak, ajaran-ajaran yang menyimpang, di mana anak-anak dan keturunan kita diajarkan pemahaman-pemahaman yang memisahkan antara agama dengan dunia, sekulerisme. Kemudian di sini juga diajarkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan bahkan bisa membahayakan. Lingkungan diciptakan di pendidikan dengan bergabungnya laki-laki dan wanita, lalu terjadilah kerusakan demi kerusakan. Di dunia pendidikan jangan ditanya lagi fitnah Masih Dajjal. Di dunia ekonomi ini juga Masya Allah dimunculkan riba menyelimuti seluruh dunia. Kemudian ditanamkan dan dimunculkan ekonomi dengan sistem kapitalisme yang menjadikan orang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan dengan dunia di bidang ekonomi ini, Dajjal sudah mampu merekrut sebanyak-banyaknya para pencinta dunia dari umat Nabi Muhammad SAW dengan menggadaikan agamanya melalui ekonomi. Kemudian melalui kesehatan medis, diciptakan virus-virus yang sangat berbahaya bagi manusia, lalu disebar. Diciptakan obat-obatan yang ternyata di dalamnya banyak mengandung bahan-bahan yang menyebabkan umat Nabi Muhammad tidak akan dikabulkan doanya, tidak akan naik amalannya, bahan-bahan haram. Diciptakan makanan, minuman yang rekayasa genetik, baik itu berupa buah-buahan, sayur-sayuran, hewan ternak, dan ini kalau dikonsumsi oleh manusia Pak, sangat berbahaya. Bukan babnya saya dan bukan ahlinya saya menyampaikan ini, tapi cukup Bapak Ibu kalau mau baca, tolong baca buku Jerry de Grey yang bertemakan Deadly Mist, kematian-kematian misterius. Dan memang ternyata salah satu di antara bab paling berbahaya terjadi adalah apabila sudah masuk ke dunia kesehatan. Siti Fadila di mana posisinya sekarang? Apa kesalahannya? Tahu enggak, salah satu di antara yang berani diungkap oleh Siti Fadila adalah bahayanya Namru merasa kepentingan internasional di bawah kelindungan Zionis ini mulai terganggu oleh Menteri Kesehatan yang ada di Indonesia. Tapi kaum muslimin, dari dunia kesehatan fitnah Masih Dajjal dahsyat. Dari bidang sosial dimunculkan kegaduhan-kegaduhan, keributan-keributan di mana-mana di bidang sosial. Memang diciptakan kekacauan demi kekacauan, kesenjangan, keributan, kekisruhan di seluruh negara. Ini adalah fitnah Masih Dajjal dalam rangka mewujudkan perang. Karena bagi mereka semakin cepat perang dunia ketiga terwujud, maka semakin cepat Dajjal sang penguasa besar muncul. Target demi target mereka. Bapak Ibu kalau mau membaca sebenarnya apa yang terjadi dengan pesawat MH17 dulu ya, pesawat Malaysia yang hilang, kan 2 kali kan. Ini adalah rekayasa Zionis internasional dalam rangka mempersiapkan perang dunia ketiga, tapi mereka belum berhasil. Diculik itu oleh mereka, awaknya dengan seluruh penumpangnya diletakkan di sebuah pulau. Pulau itu milik Amerika, sepulaunya ada pangkalan militer. Panjang ceritanya di Bapak Ibu, baru ketahuan di Malaysia sudah disebarkan ini berita. Sudah disebarkan, ternyata di dalang di balik itu semua adalah Zionis. La haula wala quwata illa billah. Jadi di bidang kesehatan jahatnya fitnah Masih Dajjal ini sekarang Pak. Di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, politik, sosial, di bidang budaya, Allah, degradasi moral terjadi habis-habisan di sini. Lihat anak-anak kita, ya Allah ya Rabb, dibuat menjadi anak-anak yang lebih muncul terlebih dahulu. Kebutuhan seksualnya telah tumbuh berkembang sebelum umurnya. Akibat apa? Akibat daripada tsunami budaya yang disebarkan memang melalui media-media informasi seperti media televisi, koran dan lain-lainnya. Dari segi media, ya Allah, diajarkan ajaran-ajaran yang lucah, ajaran-ajaran cabul, ajaran-ajaran merusak, ajaran-ajaran anarkis. Semuanya adalah fitnah Masih Dajjal. Semuanya adalah fitnah Masih Dajjal.
Di bidang budaya kita diserang, di bidang media kita diserang. Mereka yang punya semua sekarang, rata-rata. Kalau ada media-media muslim bermunculan, akan diperangi bersama-sama, akan dipadamkan, akan dimatikan. Untung media sosial, tapi media sosial ke depan ini akan dikawal ketat. Muncul cyber muslim pun satu persatu dirontokkan, diburu, dikejar, ditangkap, dimasukkan ke penjara. Ini fitnah masih dajjal internasional yang tersistem. Bapak Ibu yang kami muliakan, alam sendiri sedang diprogram untuk dipercepat terjadinya bencana-bencana. Memang diprogram, Pak. Dibuat, diledakkan bom nuklir di sana, diledakkan sini. Itu dalam rangka apa? Mempercepat terjadinya petaka dan bencana. Karena salah satu syarat Dajjal ini keluar, mereka tahu persis dari hadis Nabi. Salah satu syarat Dajjal keluar bukan hanya kekacauan terjadi di muka bumi, politik-politik, peperangan di mana-mana, pertumpahan darah, bukan hanya saja itu. Alam juga harus mendampingi kejadian petaka, bencana-bencana, musibah-musibah, gempa-gempa dan sebagainya. Harus direkayasa agar secepatnya terjadi bencana-bencana besar. Allah, mereka pelajari ini semua. Ini fitnah Dajjal, Bapak Ibu. Kita di sini sudah hampir semaput diserang dari berbagai penjuru. Pantas aja kalau di bidang ini kita tidak bisa mereka murtadkan kita dari sini. Nggak bisa dari sini, nggak bisa dari sini terus, ya. Maka akan banyak peluang-peluang umat Nabi yang mengatakan, Nabi mengatakan pagi beriman, sorenya sudah murtad. Di bidang ideologi yang terparah, Pak. Dan ini yang terbesar. Fitnah Dajjal di bidang ideologi. Mereka memunculkan isme-isme di muka bumi ini. Dan sekulerisme termasuk daripada itu, ateisme termasuk di antara itu, komunisme termasuk di antara itu. Betapa banyaknya peluang umat Nabi ini untuk dihancurkan, dimurtadkan. Pagi masih beriman, sore sudah kafir, sore beriman, besok pagi sudah kafir. Dan benteng satu-satunya umat Islam adalah kembali kepada tauhid yang benar. Insyaallah. Terima kasih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.